Bisa dimulai. Oke, bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat dan salam nantiasa kita haturkan untuk panutan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang setiap kehidupannya penuh dengan perjuangan dan setiap perjuangannya penuh dengan dedikasi terhadap umatnya dan juga untuk dakwah agama Allah yang mulia ini, sehingga dengan perjuangan beliau kemudian Islam ini bisa menyebar yang tadinya hanya satu titik di tengah-tengah kota Mekah, kemudian menyebar ke Jazirah Arab, ke wilayah Afrika, Asia Tengah, bahkan sampai ke negeri kita, negeri Indonesia yang kita doakan di masa-masa ini negeri ini bisa menjadi negeri yang lebih baik gitu kan, menjadi negeri yang kalau dalam istilahnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, insyaallah pada kali ini kita ada di ngopi yang terakhir. Jadi ini ngopi pertemuan terakhir di tahun 2021 ini. Bukan penutupan ya. Ini terakhir yang di 2021. Dan seperti kita laksanakan di tahun-tahun sebelumnya, di setiap akhir tahun itu, memang di akhir tahun itu kita isi dengan sebuah muhasabah atau refleksi terkait dengan apa aja sih yang sudah kemudian terjadi dalam satu tahun perjalanan ini gitu kan, dari Januari sampai dengan Desember itu apa saja peristiwa yang telah terjadi, dan juga tentunya kita sebagai umat muslim maka gak ada suaranya itu di sananya ada yang gambar mic udah. Nah, lanjut ya. Alhamdulillah pada pertemuan malam ini kita melaksanakan ngopi yang episode ke-86. 86 artinya udah 86 pertemuan, karena yang merintis ngopi itu sendiri adalah pembicara kita pada malam hari ini, itu Kang Fikri ya, yang sekarang akan menjadi pembicara. Nah, terkait dengan akhir tahun ini, tadi sudah saya sampaikan bahwa tema yang akan kita angkat adalah terkait dengan refleksi akhir tahun dengan tajuk Catatan Merah 2021 dan menyongsong masa depan cemerlang dengan Islam gitu kan. Karena tadi memang banyak sekali kemudian peristiwa yang kita dapati di tahun ini, mulai dari COVID-19 yang masih belum ketemu solusinya, kemudian Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian RUU KUHP, kemudian juga apa lagi ya, bansos, korupsi bansos, kemudian kalau di dunia kampus itu moderasi beragama dan juga rekontekstualisasi fikih dan lain sebagainya gitu kan. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita sudah ditemani oleh 3 pembicara sekaligus, yang mana pembicara ini orang-orang hebat. Saya ada di tengah-tengah orang hebat. Dari yang pertama ada di samping kanan saya ada Kang Sutriyadi Sutrisno. Nah, jadi saya Rapli Sutrisno, ini Kang Sutriyadi Sutrisno. Ini apakah disengaja? Apakah ini sebuah konspirasi? Tidak ya. Kang Sutri ini merupakan PPSDM BKLDK Jawa Barat ya. BKLDK Jawa Barat. Jadi beliau jadi bagian PPSDM di BKLDK Jawa Barat. Nah, selanjutnya ada di samping kiri saya ada Kang Fikri Aziz, yang mana sebagai beliau ketua LSPI ya, periode 2013 ya, berapa tahun yang lalu berarti. Siap, nggak apa-apa. Oke. Nah, beliau juga menjadi inisiator Firma Kota Bandung, yang mana Firma itu Forum Ikatan Remaja Masjid Kota Bandung. Nah,
menaungi kawan-kawan di remaja masjid. Dan yang paling kiri ini yang pakai topi ini Kang Irsan, Kang Irsan Febri Maulana. Beliau ini sebagai perwakilan dari Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung nih. Aktivis ini. Beliau ini aktivis. Nah, sebelum kita maju ke pembahasan sebenarnya kita apa namanya ya? Awali dengan narasi pembuka sebagai respon umum dulu dari para pembicara ini, sebagai obrolan santai dulu, misalkan ya terkait dengan opini umum terkait dengan refleksi 2021 ini. Baru kemudian nanti setelah narasi umum beberapa menit kita beranjak kepada inti diskusi dari pandangan setiap pembicara. Mungkin yang pertama kita dari Ustaz Fikri dulu lah sebagai pembuka narasi opini umumnya terkait dengan refleksi akhir tahun dan juga catatan merah 2021. Mangga Ustaz. Ustaz atau Kang ya? Ustaz aja lah. Baik. Terima kasih Kang Rafli dan teman-teman LSPI di malam hari ini. Alhamdulillah, malam yang terakhir ya. Kirain nanti nggak akan ngopi lagi ya. Kita ke tempat susu murni aja. Baik, berbicara mengenai refleksi akhir tahun ya. Kita sekarang berada di penghujung 2021 ya. Banyak peristiwa yang kalau satu persatu disampaikan itu kayak berita di koran ya. Jadi ngopi sampai besok. Jadi kita mungkin nanti ambil poin-poinnya saja, yang paling urgennya misalkan di bidang sosialnya apa gitu, atau di bidang keagamaannya apa gitu. Nah, karena saya sebagai pengajar ya, kemudian juga pembina remaja, jadi banyak berkaitan langsung dengan aktivitas remaja dan kepemudaan gitu. Yang paling menonjol sebetulnya kalau dilihat ya, di 2021 itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih berada di era demokrasi ya. Berbeda kalau kita berada di era yang lain gitu, kepemimpinan yang lain ya, mungkin ceritanya berbeda gitu. Tapi kita masih berada di era demokrasi, rezim Bapak Jokowi kan, masih sama gitu. Rencananya pengen 3 periode kan. Nah, kalau saya melihat fenomena kepemudaan, fenomena remaja ya terutama, masih berkutat di permasalahan pergaulan sebetulnya ya. Bahkan yang kemarin terakhir yang rame tuh di Cibiru, ada seorang pimpinan pondok ya. Bukan pondok Asyabab ya, pimpinan pondok yang dia apa istilahnya ya, sudah melakukan istilahnya kalau dalam undang-undang kekerasan seksual ya, karena dipaksa ya. Nah, ini yang kita lihat masih terus berulang gitu, seperti bola salju, semakin kesini semakin banyak, semakin besar gitu. Bahkan kalau kita lihat di data-data terdahulu, di tahun 2007 itu sudah mulai signifikan gitu peningkatan kasus-kasusnya. Contoh misalkan nih, kasus pemerkosaan ya, kalau kita lihat di berita-berita sudah, istilah Sunda nama pebalatak gitunya, tiap hari pasti ada yang seperti itu, pemerkosaan.
Kemudian yang sudah sering pacaran, nonton film porno, nah gitu. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang sampai hari ini belum ada apa ya? Belum ada penyelesaian yang mengakar gitu. Karena ini adalah permasalahan yang diakibatkan ya dari kerusakan pengaturan yang terjadi di negeri kita gitu. Jadi kalau kita lihat faktanya, kita pasti akan berusaha untuk memperbaiki gitu. Itu pun kalau kitanya sendiri yang sadar ya, yang sadar bahwa yang terjadi di sekeliling kita itu adalah kerusakan. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Atiyah, beliau menyampaikan seseorang tidak akan melakukan sebuah perubahan sebelum dia sadar di hadapannya terdapat realitas yang rusak. Jadi kita nggak akan pernah berusaha untuk bebersih nih kalau kitanya sendiri menganggap bahwa kotor itu biasa. Bahkan berani kotor itu baik. Aneh kan? Itu legitimasi yang tidak berbobot. Jadi beliau mengatakan manusia itu tidak akan melakukan sebuah perubahan sebelum dia menyadari, dia sadar bahwa di hadapannya itu terdapat realitas yang rusak. Jadi kalau kita melihat banyak berita tapi kita menganggap biasa-biasa saja, berarti kita sampai kapanpun tidak akan pernah untuk mengubahnya, untuk memperbaikinya. Nah, itu permasalahan yang terjadi di negeri kita. Sehingga kalau dalam bahasan revolusi Islam itu, kita harus mengobarkan yang namanya perubahan. Jadi kita itu sumbunya gitu, pemantiknya kita. Jadi diskusi-diskusi seperti ini adalah bagian dari usaha untuk memantik, ya, memantik. Silahkan berikan solusi, ya, entah solusi A, solusi B, tapi kita punya solusinya gitu. Kita punya pandangan bahwa permasalahan yang terjadi seperti di aspek sosial, khususnya pergaulan saja ya, yaitu kita berikan solusi, ya, kita berikan solusi karena banyak solusi yang lain yang itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Contoh, dulu pas zamannya Nafsiyah Mboi, dia menteri kesehatan dulu kalau nggak salah. Dia malah menganjurkan pasangan yang pacaran tuh agar terhindar dari HIV. Dia malah menganjurkan untuk menggunakan kondom dan bahkan dibagi-bagi kondomnya tuh. Itu tahun berapa ya? Tahun 2014-an lah, 2013, 2014-an lah. Itu bagi-bagi kondomnya. Itu solusi bukan? Menurut dia solusi. Karena kan kita tuh sesuai dengan pemahaman kita kan. Kalau kita pemahamannya liberal ya pasti solusinya juga liberal. Kalau kita pemahamannya Islam ya pasti kita akan mengarah kepada solusi yang Islami, ya. Nah, sehingga ini yang mungkin bisa didiskusikan ya ke depannya, bagaimana kita melihat fakta yang ada, fakta yang terjadi. Mungkin nanti teman-teman bisa menambahkan banyak fakta ya berkaitan dengan itu. Kemudian juga adakah solusi yang bisa ditawarkan ya, solusi yang bisa ditawarkan, karena solusi-solusi yang ada tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan, bahkan permasalahan yang sekarang di alam itu semakin naik ya. Karena apa? Karena kondisinya memang kondisi yang bebas ya, kondisi yang bebas. Barangkali itu Kang Rafli. Selebihnya mungkin nanti bisa didiskusikan lagi ya. Oke, alhamdulillah. Bahwa tadi sebagai pembuka ya. Intinya dalam masalah apa namanya?
pendidikan juga pergaulan terkhusus kepemudaan itu sedang tidak baik-baik saja ya. Nah, mungkin kita tahan dulu, kita beralih lagi ke pembicara yang lain, ke Kang Irsan dulu lah. Opini umum terkait dengan ini, belum ke pembahasan inti ya. Opini umumnya dulu terkait dengan refleksi akhir tahun ini. Mau nggak Kang Irsan? Kang Irsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait opini umum kita ini kan kita lihat politik dan pergerakan mahasiswa sekarang lebih terbungkam oleh rejim saat ini, di mana rejim saat ini banyak mengurangi aktivitas mahasiswa, terutama pergerakan mahasiswa, di mana kita dibatasi oleh digitalisasi, virtualisasi, di mana hak untuk berpendapat itu banyak terbatasi oleh ruang yang hampa. Nah, oleh karena itu kita perlu juga membuka ruang-ruang diskusi yang alhamdulillah kayak gini gitu ya, bisa membuka ruang-ruang diskusi kayak gini. Walaupun saya baru pertama kali kayak gini, rada grogi. Iya. Iya. Nah, memang banyaknya politik, hukum, dan pemerintahan yang saat ini tidak baik-baik saja. Melihat dari beberapa kemarin banyak masalah-masalah dari ekonomi, apalagi hukumnya gitu ya, lebih menonjol ke atas daripada ke bawahnya gitu. Jadi dan pergerakan mahasiswa itu sekarang kurang melihat berita-berita atau yang terupdate gitu, lebih kepada ini aktivitas sendirinya gitu. Masing-masing kesibukan dari, ya ada yang main game kayak gitu kan, ada yang lain-lain gitu, pan aja ya, apatis terhadap isu-isu politik dan hukum. Serta maka dari itu kita harus bergerak di dalam pergerakan ini. Cukup sekian dari saya, mungkin nanti ada lanjutannya. Oke, mungkin ya. Dari sudut pandang pergerakan mahasiswa ya, bahwa memang sekarang itu ada sebuah penurunan kebiasaan mahasiswa yang tadinya ramai dengan diskusi, literasi, dan juga perbincangan buku gitu kan. Justru sekarang saat ini saya pribadi merasakan seperti itu. Jadi saya masuk ke dunia kampus itu ya hanya sebatas untuk kuliah, pulang gitu kan. Di rumah ngerjain tugas gitu kan, buat besok dikumpulin dosen gitu kan. Jadi gak ada kemudian di sana diskusi-diskusi. Cuman ya alhamdulillah kita mencoba menghidupkan kembali kebiasaan-kebiasaan untuk diskusi di kalangan mahasiswa, terutama terkait dengan isu-isu yang terupdate gitu kan. Walaupun sekarang memang saya lihat juga banyak juga sebenarnya pergerakan-pergerakan mahasiswa yang lain gitu kan, termasuk dari Gema Pembebasan, dari juga himpunan mahasiswa Islam, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia juga dan lain sebagainya. Cuman ya kadang kemudian mereka memang melihat realitas ini rusak gitu kan. Cuman terjadi perbedaan dari solusi dan juga metode perubahan yang mereka ini gitu kan. Nah, itu terkait dengan pandangan dari kawan-kawan pergerakan. Nah, kita sekarang beralih ke pembicara yang selanjutnya nih, yang jauh-jauh dari Aceh ini. Jauh-jauh dari Aceh ini untuk datang untuk pembicara kopi saat ini udah disiapkan 11 bulan yang lalu. Saya berangkat dari sana dari
dari Januari lagi. Jadi berarti udah 1 tahun ya? Iya. Udah 1 tahun. Udah orang Bandung lah sekarang, jangan orang Aceh berarti. Ya, kita ke Kang Sutri nih. Kira-kira pandangan umum terkait dengan refleksi akhir tahun ini dari sudut pandang dakwah kampus. Gimana, Bang Sutri? Enggak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman LSPI UIN Bandung. Saya senang banget bisa join juga. Pertama-tama saya ingin mengingatkan terlebih dahulu bahwa tahun 2021 ini benar-benar menjadi awalan yang sangat yang lebih dan sangat sekuler dan liberal lagi ya ke tahun-tahun berikutnya. Kita bisa melihatnya dari munculnya kebijakan atau peraturan seperti kemarin itu yang sangat viral itu Permendikbudristek itu kayak gitu. Nah teman-teman, dengan ada Permendikbudristek itu sebenarnya juga menjadi masalah utama bagi dakwah kampus dalam pergerakannya. Nah karena itu akan menjadi pembatas bagi aktivis dakwah gitu di dalam kampus untuk bergerak lebih masif, untuk bergerak lebih aktif kayak gitu. Karena sebelum Permendikbudristek itu pun kemudian dakwah itu sendiri itu begitu dihalang-halangi ya, baik secara formal maupun non formal ataupun informal di dalam ya dakwah kampus itu tadi. Dan itu bukan rahasia. Itu bukan rahasia, kita bisa merasakannya dan saya sendiri sampai hari ini tuh masih bisa merasakannya meskipun sudah bukan lagi mahasiswa kayak gitu, sudah alumni dari kampus saya gitu. Tapi saya masih bisa merasakan bagaimana kemudian dakwah kampus itu dihalang-halangi gitu. Walaupun sekedar kita ngajak teman-teman mahasiswa itu untuk sholat, yuk kita sholat yuk, atau yuk kita aktifkan musola yuk, itu terasa banget bagaimana kita itu kemudian yang bergerak di bidang itu mendapatkan halangan-halangan sampai kepada mikrofon itu hilang timbul gitu. Nah itu kalau diselidiki kemana kok bisa hilang timbul gitu kan? Padahal kan mikrofon di musola kampus itu barang yang memang harus ada selalu di situ kayak gitu. Nanti alasannya unik-unik sih. Nanti dipakai sama UKM yang lain, Infokus juga seperti itu, atau papan tulis dan sebagainya gitu. Nah alasannya itu unik-unik. Padahal kemudian alasan-alasan seperti itu tuh tidak masuk akal gitu ya, karena UKM yang lain pasti juga memiliki fasilitas masing-masing kayak gitu. Dan poinnya adalah itu fakta daripada dakwah kampus itu dihalang-halangi. Nah, lewat Permendikbudristek itu jauh lebih parah lagi kayak gitu. Ngomong Islam sedikit langsung dipersekusi tuh. Persekusinya tuh berbeda-beda, bermacam-macam. Kadang nanti kita langsung di lapangan itu dibilangin kok kita soalim. Itu memang itu udah klasik banget sih. Soalim, sok pintar, sok segala macem. Sampai kepada yang paling parahnya itu ditakut-takuti. Kalau kemudian nilai kita itu dikurangi sama dosen yang bersangkutan dan lain-lain. Nah mungkin itu untuk pembukaan saja dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Sip. Wah, ini apa ya? Dari 3 pembicara ini nadanya sama-sama semua bahwa memang keadaan tatanan kehidupan hari ini itu tidak baik-baik saja gitu kan. Baik dari segi pemudanya, dari segi pergerakan mahasiswa, dari segi dakwah kampus pun sama-sama tidak baik-baik saja gitu kan. Mungkin saya beralih ke Satfikri lagi nih terkait dunia kepemudaan ya, tadi bahwa disinggung sedang tidak baik-baik saja karena berbagai macam problema yang terjadi dari pergaulan dan juga mungkin apapun lah ya terkait dengan kepemudaan. Cuman mungkin ya Satfikri sebagai ini juga kan sebagai pengajar gitu kan, berarti ikuti dalam kemudian dunia pendidikan. Saya dapati beberapa hal nih pendidikan di tahun 2021 ini, semisal sekolah merdeka itu
sekolah juga merdeka. Kampus merdeka gitu kan. Kemudian juga penghapusan kurikulum ini khilafah dan revisi kurikulum terkait dengan khilafah dan jihad. Kemudian juga sekularilisasi pendidikan saat ini saya dapati itu terjadi gitu kan. Nah, mungkin pendapatnya dari Ustaz Fikri gimana nih? Baik, terima kasih Kang Rafli. Kalau dari segi pendidikan sebetulnya sekarang lagi trennya ke arah memasukkan anak-anaknya itu ke pesantren. Ya. Walaupun kemarin ada kasus ya. Belum ada jaminan juga di pesantren kan. Seolah ini buat ini ya, buat penyitaan buat pesantren. Iya, betul. Jadi bisa jadi ada sesuatu di balik itu, karena tren kekinian tuh banyak orang tua yang sudah tidak menargetkan anaknya itu pinter matematika, pinter pokoknya sesuatu lah yang sifatnya duniawi ya, kalau dalam bahasa kita main ya. Mereka lebih banyak menyekolahkan anak-anaknya itu ke pesantren, kemudian ke sekolah-sekolah berbasis Islam lah, misalkan SDIT ya, Islam terpadu. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah bisa melihat ya antusias dari orang tua di zaman sekarang, karena mereka kan di usia mungkin 30-an ya, orang tua tersebut. Dan mereka belajar dari pengalaman dahulu, sewaktu mereka kecil seperti apa kan. Nah, akhirnya tidak ingin diulang di generasi anak-anaknya begitu. Nah, sehingga ini menjadi tambahan energi untuk kita ya, karena kita tidak bisa melihat aktivitas dakwah itu hanya di kampus saja, tapi kita coba untuk melihat lebih luas lagi ya, sehingga ketika kita merasa dikucilkan di kampus, tenang saja, karena banyak aktivis dakwah yang itu konsen di luar kampus gitu ya, sehingga jangan sampai ada statement wah ini dakwah kampus ditekan di ini. Tenang saja, karena di remaja ada, di intelektual ada gitu, di ulama juga ada ya. Sehingga kita berusaha untuk terus menguatkan dan berkolaborasi ya, berkolaborasi. Nah, oleh karenanya kalau kita melihat fenomena-fenomena yang tadi ya, yang disampaikan oleh pembicara, sebetulnya itu kalau istilahnya ada kaidah kausalitas, sebab akibat. Jadi sebabnya apa, akibatnya apa. Kita melihat permasalahan di negeri kita ya, dari ekonominya, pendidikannya, sosialnya, politiknya, pemerintahan ya. Itu adalah imbas daripada sebab ya. Sebabnya apa, Kak? Sebabnya aturan di negeri kita yang memang tidak berlandaskan pada Quran dan Sunnah begitu. Makanya Allah menyampaikan dalam salah satu ayat janganlah sekali-kali mengambil sesuatu selain Islam ya. Janganlah mengambil sesuatu selain Islam, karena itu tidak akan diterima ya, tidak akan diterima, dan di akhirat itu termasuk ke dalam orang-orang yang merugi. Nah,
permasalahan yang paling mendasarnya adalah ketika umat Islam itu tidak menjadikan Islam sebagai sudut pandang bagi kehidupannya, tidak bisa menjadikan Islam itu sebagai solusi, ya. Nah, kenapa? Karena dalam salah satu bahasan ada ketidakpahaman umat itu terhadap fikroh dan torikoh, ya. Jadi Islam itu hanya dianggap sebagai konsep teoritis yang tidak bisa menghasilkan solusi, gitu. Yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan, sehingga harus di apa istilah Kemenag gitu ya, Menteri Agama tuh, rekontekstualisasi, ya. Jadi Islam ini dipandang harus disesuaikan dengan zaman, gitu. Disesuaikan dengan zaman. Padahal Islam itu sendiri solusi untuk menyelesaikan permasalahan di setiap zaman, gitu. Nah, jadi ada ketidakpahaman, ya, terhadap fikroh Islam, ya, apalagi torikoh Islam, ya, torikoh Islam. Karena dalam bahasan bahasan fikroh dan torikoh itu, bahwa fikroh itu kan konsep. Jadi misalkan Islam itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Islam itu mengatur hubungan kita dengan sesama kita, dengan manusia yang lain. Islam itu mengatur kita dengan diri kita. Nah, itu konsepsi fikroh, kan? Konsepsi fikroh. Misalkan sholat, ya, rukun Islam, ya, sholat, zakat, itu fikroh, ya. Namun fikroh ini harus bisa diaplikasikan agar fikroh ini nyata ke dalam kehidupan kita, gitu. Makanya di SD, SMP, SMA kan, ya, terus berulang saja, diulang-ulang lagi, gitu, bahasan Islam, sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan anak-anak TK saja disuruh untuk ngelilingin Ka'bah yang mini tawaf. Padahal itu, ya, bukan bahasan anak-anak seusia itu. Dia bahasannya udah nanti lagi, gitu, ya. Sehingga ini seolah-olah Islam itu, ya, ada di buku kemudian disampaikan, ada di buku disampaikan, diamalkannya nomor sekian lah, gitu. Diamalkannya, dan tidak akan pernah menjadi solusi, gitu. Ditambah ajaran-ajaran Islam seperti khilafah, jihad, hudud, ya, jinayat, itu mulai dikesampingkan di era-era sekarang, gitu. Sehingga Islam, kaum muslimin itu takut dengan ajaran Islamnya sendiri. Dengan khilafah itu takut, ya. Dengan bendera tauhid saja takut. Bendera tauhid disandingkan dengan merah putih itu takut. Wah, ini ada apa nih, gitu kan. Jadi tidak bangga dengan identitas muslimnya, itu tidak bangga. Nah, karena tadi kan cara pandang terhadap Islamnya yang mulai memudar, gitu. Tapi spirit untuk kembali kepada Islamnya ada, ya. Spirit untuk kembali kepada Islamnya ada, dibuktikan dengan tadi antusias ke lembaga-lembaga pendidikan yang basisnya Islam, ya. Itu lebih dominan sekarang, ya. Nah, maka tinggal bagaimana caranya agar semangat ini bisa diolah untuk menjadi sebuah pergerakan yang solid, ya. Bukan sebatas karena ikut-ikutan, tapi karena kesadaran kebutuhan akan solusi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena solusi yang sekarang itu tidak bisa memuaskan kita.
Jadi solusi yang ditawarkan oleh penguasa hari ini itu tidak bisa menenteramkan hati kita, tidak bisa memuaskan akal kita gitu. Ya. Maka orang tuh kan mencari solusi, mencari jalan keluar gitu. Cari jalan keluar yang terbaik tuh yang seperti apa gitu. Nah, maka penting adanya pembahasan tentang fikroh dan torikoh. Nah, fikroh itu adalah konsepsi, sedangkan torikoh itu adalah jalan untuk merealisasikan fikroh. Nah, torikoh itu seperti apa? Torikoh itu adalah bagaimana caranya menerapkan Islam. Nah, jadi dalam benak kaum muslimin itu di zaman sekarang, apalagi di dakwah kampus, jadi sudah pemikirannya itu udah bukan bertanya lagi khilafah dalilnya apa. Jangan nggak usah ngebahas gitu. Jadi yang harus kita bahas itu adalah bagaimana caranya menerapkan Islam gitu. Jadi di diskusi-diskusi itu sudah bukan lagi diskusi khilafah versus NKRI, jangan kayak gitu. Ya. Jadi sekarang diskusi-diskusinya itu bagaimana Islam itu diterapkan. Ya, bagaimana caranya Islam itu diterapkan. Bagaimana caranya Islam itu memberikan solusi, ya. Bagaimana caranya Islam itu menjaga wilayah kita, ya, dan juga bagaimana Islam ini bisa disebarluaskan. Itu bahasan-bahasan yang seharusnya dimunculkan di tengah-tengah masyarakat, ya. Karena ya seperti itu, jadi kekaburan terhadap pemahaman Islamnya itu sendiri karena setengah-setengah gitu, akhirnya menjadikan orang itu saat mendapatkan permasalahan dia tidak bersegera untuk datang ke masjid. Ya, orang itu dia punya permasalahan, dia malah larinya ke bank atau pinjaman online. Ya, terhimpit ekonomi misalnya, solusinya ke sana. Harusnya solusinya ke masjid, minta kepada Allah. Tapi di masjidnya juga harus memfasilitasi orang-orang untuk bisa mendapatkan solusi, ya, setidaknya di lingkungannya gitu. Apalagi levelnya level negara, ya. Jadi umat itu rindu dengan solusi, ya. Makanya dalam diskusi-diskusinya coba hadirkan solusinya itu solusi yang terbaik, yaitu solusi Islam. Itu paling, Kang. Iya, mungkin menanggapi ya, bahwa tadi umat itu memang sudah punya kemauan ya untuk berubah gitu kan. Cuman memang yang jadi masalahnya itu umat itu belum mampu kemudian mengindra realitas pembanding dengan yang ya realitas pengganti terhadap realitas saat ini gitu. Nah, nanti mungkin bagaimana tuh realitas pengganti daripada hal-hal yang tadi disampaikan, misalkan dari pendidikan sama juga dari pergaulan, itu seharusnya seperti apa kalau dari sudut pandang Islam gitu. Ya betul, memang harus ada pembanding ya, harus ada pembanding. Contoh misalkan dalam sistem ekonomi kapitalis ya. Dalam sistem ekonomi kapitalis, masalah kepemilikan itu tidak dirincikan bahwa kepemilikan individu seperti ini, kepemilikan negara seperti ini, kepemilikan umum seperti ini, enggak. Individu itu bisa mengambil alih kepemilikan umum, Cok. Kalau dalam sistem ekonomi kapitalis bisa. Bahkan pulau saja dibeli itu. Ya. Sedangkan dalam Islam, ya, misalkan dalam masalah ekonomi itu, kalau bahasannya tentang kepemilikan ada 3, ya, istilahnya milkiyah. Ada kepemilikan pribadi kan, apa saja yang boleh dimiliki oleh pribadi. Ada milkiyah ammah, kepemilikan umum, kepemilikan bersama, dan itu tidak boleh diambil oleh pribadi. Seperti misalkan air bersih, itu nggak bisa diswastanisasi dalam Islam. Ya, tidak bisa diprivatisasi, nggak bisa, karena itu kepemilikan umum. Ya, karena Nabi menyampaikan an-nasu syuraka'u fi thalathin, al-ma'i wal kala'i wan nari. Jadi itu adalah haknya umat gitu, haknya masyarakat mendapatkan air bersih gitu, air bersih. Kemudian kepemilikan negara, hal-hal apa yang bisa dimiliki oleh negara. Jadi dalam Islam tuh harus ada pembandingnya seperti itu. Jadi
kalau mau diarahkan ke ranah diskusi itu, kita buka ke apa? Ke spesifikasinya. Sistem ekonomi Islam versus sistem ekonomi kapitalis, nah gitu. Jadi itu lebih tergambar di benak umat tuh, oh memang seperti ini ya. Karena tidak banyak kajian-kajian tentang ekonomi, itu nggak banyak. Yang banyak tuh fikih ibadah kebanyakan, ma'alat. Kemudian pergaulan ya, dalam konsep kapitalis pergaulan seperti apa? Karena kan ada huriyah, ada kebebasan beragama, kan mudah untuk keluar masuk agama. Ada kebebasan berpendapat, walaupun sekarang kebebasan berpendapatnya dibungkam. Ini ciri-ciri apa nih? Kapitalis atau komunis ya? Nah itu dibandingkan dengan Islam. Dalam Islam kebebasan itu seperti apa? Ya, misalnya kemudian pendidikan dalam sistem dalam sistem kapitalis seperti apa? Pendidikan di negeri kita seperti apa? Ya, orientasinya apa? Kerja. Ya, jadi tujuannya untuk kerja. Kalau dalam Islam untuk apa? Kita sekolah tuh untuk apa? Ya, jadi itu harus ada pembanding. Jadi kalau bikin judul diskusi itu harusnya sudah lebih ke arah sana. Jadi bukan lagi saatnya umat kembali kepada Islam. Itu sudah sebelum-sebelumnya sudah banyak yang kayak gitu. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah itu sudah tahun-tahun sebelumnya lah itu. Sekarang udah mulai dibanding-bandingkan aja, diadukan gitu, dibenturkan ya. Kalau ada film tuh namanya Clash of the Titan, pertempuran langit. Kalau ini pertempuran ideologi gitu. Nah itu paling. Oke, syukran Ustaz Fikri yang sudah menyampaikan bahwa tadi sudah disampaikan ya bahwa memang realitas pendidikan di tahun ini itu beragam, konflik, intrik dan juga polemiknya gitu kan. Dari masalah pergaulannya juga gitu kan. Dan tadi harus kemudian diberikan edukasi terhadap umat bahwa realitas pengganti yang harusnya kita dambakan itu seperti ini Islam. Nah mungkin kita beralih dulu ke Kang Irsan dulu nih. Makanya udah gak tahan nih Kang Irsan untuk menyampaikan pendapatnya nih. Iya, dari segi apa tadi ya, dari sudut pandang pergerakan mahasiswa gitu ya. Apa namanya? Terutama mungkin kalau kawan-kawan pergerakan kan banyak kemudian kritis terkait dengan apa politik pemerintahan, kebijakan gitu kan, dan juga hukum. Dan kemarin-kemarin kan kita sempat melihat bahwa adanya pergerakan masif mahasiswa dari BEM UI gitu kan, pemberangusan BEM UI gitu kan, terus juga kemarin juga Permendikbud, apalagi terkait dengan Omnibus Law tuh, ramai sekali gitu. Kayak Omnibus Law itu hampir berapa ratus ribu yang mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan tolak Omnibus Law gitu kan. Cuman ya memang tadi catatannya solusi apa yang mereka hadirkan gitu. Nah kira-kira nih dari teman-teman aktivis pergerakan mahasiswa agama pembebasan nih, gimana nih pendapatnya? Monggo. Untuk ini apa? Sekarang politik pemerintahan gitu ya. Terkait politik pemerintahan ini sekarang lagi dirusak di dalam gitu, dirusak di dalam oleh para kapitalisme, termasuk bukan kapitalisme sih, kapitalisme juga hampir rusak gitu oleh oligarki, di mana mereka atau ya rejim sekarang itu banyak menerima bisikan-bisikan dari syaitan ya, syaitan bungkelekan di kuasa Sunda wacana. Nah itu bahkan ada di Journal of Democracy, Saiful Mujani dan Williams berkata juga itu bahwa Indonesia sedang berada di bawah, demokrasinya sedang berada di bawah, di mana konsep demokrasi tidak diterapkan lagi, mana
demokrasi yang sebenarnya bebas berpendapat. Sekarang tadi dikatakan BEM UI sempat kita bahkan sempat BEM UI dipanggil oleh presiden gitu, dan rektornya pun dengan enaknya gitu melepas jabatan BUMN doang tanpa melepaskan jabatan rektoratnya gitu. Nah, padahal ini kita lihat juga fakta yang terbaru gitu ya. Ada dukungan juga dari profesor gitu ya. Ada di ini profesor dari Golkar Institute ternyata. Ya, yang dari Singapura itu ternyata ada di ingin ikut politiknya gitu. Nah, berarti kita lihat politik sekarang itu lebih ke kompesi ke komunisnya atau otoriter gitu. Tirani, banyak tiraninya. Dimana korupsi merajalela juga, dan memang tadi dibilang oleh pemateri pertama gitu ya, kita juga harus menyiapkan gerakan mahasiswa Islam itu banyak, seperti PMI, mahasiswa HMI, cuman belum satu visi di mana Islam yang murni kayak gimana gitu. Belum tahu Islam kapah tuh, belum tahu caranya gitu, gimana cara menerapkannya gitu. Dan juga kita dilihat di draft hukum sekarang gitu, draft hukum RKUHP, rencana undang-undang itu sekarang lebih ke banyak yang dikritiknya gitu tapi DPR pun meminta cepat disahkan, dan padahal itu bermasalah. Beda. Nah, ketika memang melihat hal itu dan juga kita lihat banyak hal yang memang bermasalah lah. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, banyak catatan juga terkait dengan hukum pemerintahan dan juga politiknya. Tadi salah satunya BEM UI gitu kan. Nah, mungkin lantas Kang Irsyad nih, kira-kira ini Islam mandangnya harus bagaimana nih? Kalau dalam daula itu sebagai muhasabatul hukam gitu kan, untuk memuhasabahi pemerintah gitu kan. Pemerintah yang saat ini itu disebutkan sebagai tirani tadi itu, harusnya kita sebagai umat Islam itu harus seperti apa gitu, berlaku, bersikap, dan juga mungkin memberikan perubahan itu harus bagaimana gitu kan. Memberikan perilaku maksudnya ke pemerintahannya. Kita harus bersikap kritis, intinya kritis dalam hal memberikan solusi, cuman solusinya solusinya kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Maksudnya kita juga kan di sana dengan keyakinan gitu kan, dalika kita bula roiba fi, masa orang-orang yang beriman tidak yakin dengan dengan Al-Quran sebagai petunjuk gitu. Berarti itu pedoman hidup kita, maka dari kita harus dilaksanakan gitu. Itu aja. Iya, oke. Bahwa memang tadi kita sebagai kaum muslimin, solusi yang tentunya menjadi solusi paling final itu, paling akhir itu ya tentunya back to Quran and Sunnah gitu kan. Karena pada keduanya tidak ada kemudian keraguan sedikit pun gitu kan. Dan mungkin perlu juga diberikan edukasi terhadap masyarakat, tentunya umat gitu kan, karena kita bisa menegakkan perubahan karena ada kekuatan dari umat gitu kan.
yang mana dengan kekuatan dari umat itu harus paham terkait dengan tadi gitu kan, ada apa namanya sebuah solusi praktis, bukan solusi pragmatis lagi, bahwa memang ada solusi yang jauh lebih baik supaya kehidupan mereka itu terjamin gitu kan. Dan tentunya bukan hanya terjamin tapi juga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu untuk kehidupan yang lebih abadi itu. Nah, tahan dulu, kita ini udah tidak tahan ya kayaknya. Kita ke Bang Sutri ini ya, dari LDK nih ya, dari dunia dakwah kampus nih ya. Bahwa kalau saya lihat memang kampus ini sekarang juga sedang jadi fokus pemberangusan rezim gitu kan. Dari segi misalkan DO mahasiswa yang kritis. Terus juga masalah kalau di UIN itu PTKIN secara umum adanya gagasan moderasi beragama gitu kan. Adanya moderasi beragama. Kemudian juga dari masalah ideologi dan juga politik itu mahasiswa begitu disoroti gitu di sana, baik dari radikal itu, kemudian juga pengarahan pada isu kebebasan dan feminisme dengan Permendikbud 30 itu, dan juga Omnibus Law gitu kan. Mahasiswa semuanya pada turun, tapi solusi yang didapat ternyata tidak ada yang kemudian solusi yang tadi kata Ustaz Brik dikatakan yang prinsipal gitu kan, atau fundamental gitu. Kira-kira nih dari pandangan Bang Sutri, catatan merah apa nih yang perlu kita garis bawahi di tahun 2021 ini? Ya. Nah, kita di kampus itu untuk dakwah kampus itu kan memiliki banyak gerakan gitu ya. Dan saya mulai dari akhir pertanyaan antum tadi, sudah banyak banget gerakan-gerakan yang turun ke lapangan, yang menuntut hak, yang menuntut keadilan, yang memberi solusi dan memberikan pendapat dan sebagainya. Tapi kemudian penguasa itu juga tidak insaf ya, atau tidak sadar, tidak mengambil pendapat itu untuk sebagai sebuah yang untuk diterapkan gitu, menyelesaikan masalah gitu. Nah, karena memang ada kekeliruan juga pada tawaran-tawaran teman-teman mahasiswa ya, yang solusi-solusi yang mereka berikan itu. Katakan misalnya begini, mereka menawarkan solusi agar kemudian ganti rezim gitu ya, atau kemudian pecat bapak ini bapak itu gitu kan. Itu kan menurut mereka solusi-solusi tadi. Nah, turunkan. Padahal sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah kayak gitu. Karena sebagaimana yang disampaikan Kang Fikri tadi, bahwasanya letak permasalahan itu pada sistem, bukan hanya pada rezimnya, bukan hanya pada perorangannya kayak gitu. Nah, jadi di situ letak kekeliruan, makanya kemudian tidak ada perubahan juga daripada pemerintahan, daripada kebijakan dan sebagainya. Yang ada justru malah semakin parah. Makanya tadi saya singgung Permendikbudristek itu benar-benar memperparah keadaan yang sudah ada, begitu. Dimana di situ mahasiswa itu kemudian orang-orang yang melakukan, misalnya dosen tadi yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswanya kayak gitu. Nah, kalau mahasiswanya itu suka, setuju, kalau kemudian mahasiswanya itu diam, menyetujui dan sebagainya gitu. Nah, itu kemudian bukan sebuah masalah kayak gitu. Nah, menurut kemudian pemerintah dan mungkin juga menurut orang-orang para mahasiswa atau para aktivis yang mendukung Permendikbudristek itu gitu, itu adalah solusi gitu, dengan disetujui oleh si korban kayak gitu kan. Saya menyebutnya si korban ya, karena memang tidak ada kesahan di situ, sekalipun tidak ada kehalalan di situ, sekalipun kemudian dilegalkan atau disetujui sama korban tersebut. Karena dalam agama kita keharaman yang nyata begitu ya, kekerasan seksual tadi, atau berhubungan suami istri tanpa pernikahan tadi, atau pacaran itu gitu. Nah, itu adalah keharaman yang nyata.
Nah, maka kemudian melalui diskusi ini saya menyampaikan supaya teman-teman, mari kita ya seperti disampaikan tadi ya dari Gema Pembebasan, kita tuh harus wajib kembali kepada Islam, di mana kemudian sistem Islam itu akan mengatur segala sesuatu dan mengharamkan apa yang diharamkan gitu, dan menghalalkan apa yang dihalalkan begitu, bukan justru malah dibolak-balik begitu. Nah, jika tidak, maka yang akan terjadi barangkali bencana-bencana alam itu akan semakin sering ya kita rasakan. Kemudian COVID-19 ini dengan jenis-jenis yang lain barangkali akan semakin kembali gitu, akan kembali Allah berikan begitu. Dan itu pasti begitu ya, karena sesuatu yang Allah tidak halalkan pasti Allah balas di dunia ini gitu, apalagi di akhirat nanti. Nah, oleh sebab itu semoga pengingat ini menjadi benar-benar pengingat yang masuk ke dalam hati dan bergerak bersama. Mari bergerak bersama, baik dengan LSPI maupun dengan BKLDK maupun dengan Gema Pembebasan, khususnya Jawa Barat ya, dan Kota Bandung begitu. Nah, ini mungkin untuk sementara. Oke. Jadi tadi untuk permasalahan tersebut, mahasiswa itu harus paham bahwa solusi utama ya Islam gitu kan, ya, Islam. Cuman mungkin yang jadi pertanyaan juga yang tadi sebenarnya, orang-orang sudah paham bahwa memang kehidupan mereka akan sejahtera itu dengan Islam gitu kan. Ya. Cuman mereka belum mengindra kalau Islam itu bekerja itu seperti apa gitu kan. Solusi praktis yang Islam berikan untuk problem tadi misalkan terkait dengan pemberangusan mahasiswa BMUI gitu kan. BMUI kan juga salah satu buah dari RKUHP ya, terkait dengan pasal anti kritik pemerintah, yang mana adanya tadi harus sopan santun katanya. Kalau kritis, di mana ada kritis sopan santun? Nah, mungkin karena kan kita judulnya juga muhasabah atau refleksi akhir tahun nih, catatan merah tadi harus kemudian kita berikan solusi. Nah, kira-kira nih solusi dari Islam untuk hal-hal yang tadi kemudian disebutkan itu seperti apa? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu hukum misalnya ya, di dalam Al-Qur'an tuh Allah memerintahkan agar, ini contoh ya, Allah memerintahkan untuk memotong tangan pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu kan contoh solusi yang konkret. Jika kemudian kita tidak ingin ya korupsi itu semakin merajalela, atau kemudian pendidikan itu menjadi murah atau menjadi gratis ya, dalam Islam digratiskan karena itu adalah haknya kaum manusia gitu. Nah, maka praktik korupsi tersebut itu harus dimusnahkan. Nah, di dalam Islam cara memusnahkannya itu memang ini saya alihkan sedikit dulu, karena memang sebenarnya ini adalah senjata bagi kaum liberal, kaum sekuler, bahwasanya ayat Allah tadi yang memerintahkan untuk memotong tangan bagi pencuri laki-laki perempuan itu adalah praktek yang keras, praktek yang tidak sesuai dengan HAM, melanggar HAM dan sebagainya. Tapi kalau kemudian kita menyaksikan si pelaku tersebut dipotong tangannya, kira-kira siapa yang akan berani lagi melakukan praktek korupsi begitu? Pasti takut, pasti nggak akan ada lagi yang berani korupsi. Begitu juga misalnya yang berzina tuh, yang berzina, yang belum menikah itu diderah ya 100 kali dalam Al-Quran. Nah, itu ketika itu diterapkan dan ditegakkan dan dipertontonkan, maksudnya harus dinampakkan di tengah umat gitu, di tengah masyarakat, kira-kira siapa lagi yang akan berani berzina? Siapa lagi yang akan berani pacaran? Begitu. Siapa lagi? Karena memang disaksikan dengan mata kepalanya sendiri, dia diderah atau dicambuk 100 kali. Nah, itu hukum Allah memang yang harus sebenarnya diterapkan. Tapi hari ini kan kita menyaksikan tidak diterapkan. Maka dengan lewat ngopi ini kemudian diingatkan bahwasanya itu wajib diterapkan. Memang dalam hal ini yang menerapkan itu penguasa tadi. Makanya tapi ya bagi para aktivis gitu, bagi para hamlut dakwah dimanapun berada, atau muslim secara umum ya,
agar kemudian gencar menyampaikan itu gitu. Bukan sekedar meminta agar si A itu diturunkan, bukan hanya rezim ini diganti, nggak akan menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, begitu juga misalnya yang berzina yang sudah menikah itu dirajam sampai mati, atau yang terlibat LGBT itu dirajam itu sampai mati gitu ya. Dijatuhkan dari atap dari gedung yang paling tinggi itu, pendapatnya Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu wajib ya diterapkan, karena memang itu akan menjadi efek jera, efek takut bagi masyarakat secara luas dan bagi pelakunya. Nah, ini saya tanya sekali lagi, seandainya itu diterapkan, siapa lagi yang berani berbuat maksiat? Dan siapa sih yang tidak mau kemudian maksiat itu lenyap dari muka bumi ini? Kecuali mereka yang sekuler, kecuali mereka yang orang-orang kafir itu. Enak gak maksudnya? Ya, yang merasa nyaman dengan kemaksiatan itu. Tapi kita kemudian yang normal, kemudian kita yang muslim tentu berharap ya kemaksiatan itu menjadi lenyap. Dan hanya dengan Al-Quran lah kemaksiatan itu menjadi lenyap gitu. Nah, begitu juga hukum-hukum Allah yang lain, misalnya tentang minuman keras gitu kan. Sayyidina Umar bin Khattab itu kemudian membuang ya alkohol itu di jalanan gitu. Itu solusi tuntas dan harus dilihat oleh masyarakat luas, itu solusi gitu. Biar kemudian orang-orang mengetahui bahwa ini minuman bukan minuman yang halal, ini minuman bukan minuman yang baik untuk tubuh gitu. Sekalipun dia dimanfaatkan itu sekedar untuk pengobatan saja dalam dunia medis gitu, bukan untuk dikonsumsi sebagaimana pengonsumsian air teh dan sebagainya begitu. Nah, itu kan solusi-solusi dalam Islam. Atau yang lain misalnya Allah memerintahkan untuk menundukkan pandangan gitu ya. Itu kewajiban setiap muslim. Tapi juga jangan lupa di situ ada kebijakan yang mempengaruhi. Makanya para ahli dakwah itu jangan hanya tadi, sekali lagi saya ulang, memerintahkan untuk menurunkan si A, tapi kemudian tidak mendakwahkan kepada si A itu supaya membuat satu kebijakan supaya orang-orang itu pada menundukkan pandangan. Tertulis kayak dalam kertas, kalau misalnya ada yang melanggar ya dihukum. Kalau ada yang melanggar itu sebagaimana kemudian hari ini kalau misalnya ada yang melanggar tuh dihukum gitu. Ini kan hari ini malah kita yang bicara seperti ini justru dianggap salah, dianggap radikal gitu kan. Padahal kita mengatakan yang benar, itu sesuai solusi tadi yang diminta tadi. Lantas mau apa sih sebenarnya gitu. Nah gitu, mungkin tapi ya karena kemudian pihak sekuler dan liberal itu memang sudah ibaratnya sudah menjamur di muka bumi ini ya, mereka gencar juga mendakwahkan kesekuleran mereka itu, tapi kita juga mesti gencar untuk mendakwahkan, mengulang-ulang dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan untuk kita sampaikan. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Bahwa tadi ya perlu ada kesadaran kepada umat bahwa ini nih solusi yang Islam hadirkan itu gitu kan. Yeah. Kekayaan hazanah Islam itu, ideologi Islam bagaimana kemudian memayungi masyarakat dan kehidupan itu menjadi rahmat dan kesejahteraan gitu kan. Bahkan dulu ketika Islam ditegakkan itu ya 14 abad lamanya gitu kan. Dan bahkan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu saking kemudian sejahteranya tidak ada satupun golongan yang termasuk ke dalam penerima zakat gitu. Iya. Karena saking semuanya sejahtera. Dan kalau kita dibandingkan antara zaman Umar bin Abdul Aziz dengan kita saat ini jauh, dan bahkan mungkin kita ini kalau kita hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz itu kita terhitungnya orang-orang penerima zakat. Yeah. Orang-orang penerima zakat. Nah, bahwa Islam itu memberikan sebuah konsep dan juga thariqah yang jelas, metode bergerak yang jelas gitu kan. Termasuk tadi di dalam misalkan ada pemberangusan berpendapat gitu kan, anti kritis. Ya itu memang saat ini pemerintahan seperti tadi Kang Irsan sampaikan bahwa memang arahnya itu ke tirani gitu kan adanya, dan juga oligarki. Karena memang kalau kita baca di buku bagaimana demokrasi itu mati gitu kan, karena demokrasi itu kan terus berputar gitu kan, dari demokrasi menjadi oligarki,
hingga menjadi tirani dan juga jadi otokrasi hingga akhirnya membunuh dirinya sendiri gitu kan. Dan memang itu konsep di luar Islam. Sedangkan konsep Islam ya antara penguasa dan juga rakyat itu ada hubungan timbal balik gitu kan, bahwa rakyat memberikan sebuah muhasabatul hukam gitu kan, menjadi pemuhasabah pemerintah gitu kan, dan pemerintah memberikan sebuah jaminan untuk kehidupan rakyatnya gitu kan, dari berbagai aspek termasuk dari pendidikan gitu kan. Makanya saya teringat kisah itu dulu, kenapa banyak ulama itu melakukan perjalanan jauh gitu kan, dan meninggalkan keluarganya di rumah gitu kan. Karena pada saat itu memang kondisinya itu mendukung dari berbagai bidang gitu kan, dari ekonominya, dari pendidikannya yang gratis. Kemudian ketika dia melakukan perjalanan pendidikan, di perjalanan itu difasilitasi gitu kan, ada penginapan ini itu gitu kan, sehingga ya muncullah ulama-ulama hebat gitu kan pada masanya. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah berada di akhir penghujung diskusi. Nah, tadi udah luar biasa ya gagasan-gagasan yang disampaikan. Mungkin untuk menutup diskusi kita pada hari ini, saya minta closing statement dari tiap pembicara, mungkin 1 atau 2 menit terkait dengan refleksi akhir tahun ini gitu kan. Mungkin dari Kang Irsan dulu lah. Untuk closing statementnya, jangan takut menyuarakan Islam secara kapah. Rasul aja waktu itu ketika di Thaif, atau bahasa Indonesia nanti di babet gitu, dilempari oleh batu sampai berdarah. Kenapa kita takut gitu? Marilah kita untuk menyuarakan solusi Islam yang kapah dan gerakan mahasiswa yang satu misi perubahan yang menuju masa depan dengan peraturan yang memang sempurna, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin selanjutnya dari Kang Sutriyadi dulu nih, closing statementnya. Baik, saya ingin membacakan sebuah hadis di sini dari Bukhari nomor 7319. Di sana kemudian, hari kiamat itu tak akan menjadi hingga umatku, hari kiamat itu tidak akan terjadi hingga umatku meniru generasi-generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah seperti Persia dan Romawi? Kemudian beliau menjawab, manusia mana lagi selain mereka gitu. Manusia mana lagi selain mereka itu. Nah, begitu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka sebenarnya tadi ya, lewat Permendikbudristek tadi itu akan membiasakan para kawulah muda itu di kampus untuk melakukan praktek-praktek zina yang dimulai dari pacaran, dimulai dari keterpaksaan antara dia dengan dosennya gitu, antara dia dengan sesamanya kayak gitu, atau antara dia dengan sesamanya, maksudnya misalnya yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan begitu. Nah, lewat Permendikbudristek itu sekali lagi saya sampaikan itu menjadi boleh. Nah, maka kemudian lewat closing ini saya mau menyampaikan, jangan berhenti untuk mendakwahkan ayat-ayat Allah yang menyatakan jauhilah zina itu gitu ya, jauhilah zina itu, kemudian derahlah orang-orang yang berbuat zina itu, rajamlah orang-orang yang berbuat zina. Jangan pernah berhenti. Kalau orang sekuler dan liberal itu kemudian tidak pernah berhenti untuk mengajak kaum muslimin ataupun sesama mereka untuk berbuat kemaksiatan, maka kita juga jangan pernah berhenti untuk mendakwahkan apa yang Allah tegaskan di dalam firman-Nya. Dan begitu juga dengan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadisnya dan sunnah-sunnahnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya dari LSPI. Semoga lancar terus ngopinya ya, sampai kiamat dunia ini gitu, atau kiamat 1000 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kita yang jauh-jauh dari Aceh untuk berbicara di sini. Mungkin selanjutnya sebagai penutup kita dengarkan closing statement dari Ustaz Fikri. Ustaz. Baik, di penutup ini kita diingatkan oleh Allah ya dalam surah, dalam salah satu ayat yang tadi sempat sedikit disinggung, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu sudah nyata ya. Kerusakan di lautan, di daratan itu dimaknai kerusakannya sudah menjalar kemana-mana gitu. Jadi sudah bukan lagi di atas, tapi di bawah itu sudah rusak gitu. Diibaratkan dari hulu ke hilirnya itu sudah rusak aja gitu. Termasuk juga COVID-19 ya, yang melanda dunia, itu juga bagian daripada sebagian azab Allah ya. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan itu memang sudah nyata dilakukan oleh manusia, oleh kebijakan penguasa, oleh kekurang pekaan para ulama untuk menasehati para penguasa gitu. Sehingga kerusakan kemana-mana. Kemudian Allah azab ya sebagian. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita agar kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebenarnya momen muhasabah ya untuk kita semua, berbagai kalangan gitu. Namun kalau kita lihat, seharusnya pandemi ini kan semakin mengingatkan kita kepada kematian. Tapi di masjid masih segitu-gitu aja. Orang-orangnya masih segitu aja. Jadi yang biasa membuka aurat masih membuka aurat ya. Mulut di masker tapi ini nggak ditutup kan. Aneh kan. Jadi lucu gitu. Lucunya negeri ini gitu. Bahkan di dunia gitu. Seharusnya ketika didatangkan azab itu sebuah teguran untuk kita ya, agar kita kembali kepada jalan Allah. Tapi pada kenyataannya ya kita bisa lihat sendiri lah ya. Justru mereka tetap menginginkan melakukan kemaksiatan lagi gitu. Misalkan anak-anak SMA tuh, mereka yang sebelumnya online gitu, pacaran online, sekarang udah offline lagi tuh, gandengan tangan, boncengan, ini udah offline lagi. Jadi rindu mereka, rindu dengan kemaksiatan. Nah harusnya menyadarkan kita untuk kembali kepada Allah ya, karena Allah bisa saja dengan mudah melenyapkan kita semua, baik yang soleh di dalamnya, baik yang bermaksiat di dalamnya, itu bisa saja. Nah oleh karenanya kita maksimalkan momen pergantian tahun Masehi ya, itu dengan muhasabah ya, untuk pengingat bagi kita ya, bagi para aktivis dakwah kampus yang sebelumnya mungkin terlena gitu ya dengan kuliah online, kurang semangat gitu. Coba kita semangat kembali ya, kita perbaiki lagi, kita bikin kajian-kajian lagi, kita seriusi lagi dakwah kita, apa yang kurang gitu ya, termasuk memobilisasi massa ya, menyatukan visi misi itu ditargetkan ya, sehingga kita menjadi ummatan wahidah, umat yang satu. Dan umat yang satu ini perlu ada yang menggerakkannya, perlu ada motor penggeraknya. Nah, siapa motor penggeraknya? Yang tentu saja yang sudah tahu konsep perubahan itu seperti apa. Nah, sehingga LSPI salah satu wadah yang bisa menjadikan mahasiswa itu
bukan hanya merasakan dan juga bisa melihat realitas yang rusak, namun berusaha untuk memberikan solusi dan berjuang untuk solusi tersebut. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tadi closing dari Ustaz Fikri ya, sebagai booster untuk kita semua bahwa kita sebagai aktivis dakwah di tengah-tengah pandemi ini jangan kemudian menyurutkan semangat dan juga spirit dakwah kita, karena kalaupun kemudian kita dihinakan dalam dakwah ini, walaupun kita misalkan dicaci dan dimaki, itu tidak akan membuat kita hina, dan kalaupun itu di dakwah itu membuat kita terlena, itu tidak akan kemudian membuat membuat kita hina juga gitu kan, bahwa memang dakwah ini adalah dakwah jalannya para nabi, jalannya para ulama, jalannya para warasatul anbiya gitu kan, jalan yang keren dan juga jalan yang hebat gitu kan, sehingga orang-orang yang menepaki jalan dakwah ini adalah orang-orang pilihan yang mana mereka lah yang kemudian memberikan perubahan gitu kan. Semoga kita semua menjadi bagian dari golongan tersebut gitu kan. Dan kita di akhir tahun ini bersama-sama memuhasabahi diri khususnya, dan juga memuhasabahi kondisi saat ini, sehingga kita coba sedikit demi sedikit membuka gerbang masa depan yang cemerlang, yaitu dengan mendakwahkan solusi-solusi Islam gitu kan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat sudah tahu bahwa ada realitas pengganti gitu kan, ada realitas yang lebih indah dibandingkan realitas yang saat ini kita jalani gitu kan. Mungkin itu untuk ngopi pada malam hari ini. Saya banyak sekali ucapkan terima kasih kepada para pembicara, kepada Ustaz Fikri. Saya ucapkan terima kasih kepada Kang Irsan, kepada Kang Sutri yang sudah kemudian memberikan inspirasinya di tengah-tengah kita di ngopi ini, di ngobrol penuh inspirasi 86 ini. Ini jadi ngopi yang terakhir kita di tahun ini, dan kita ketemu lagi di ngopi di tahun depan. Jadi kita rehat 1 tahun ini untuk ngopi ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kalau banyak kesalahan. Akhirul kalam, kita tutup dengan mengucapkan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Juga kemudian mohon maaf kalau banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.